Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriza Arfiana Aprizentina dengan NPM 211230092 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional S2 Manajemen Logistik. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari case study Supply Chain Network Design of PT Indofood sukses makmur di wilayah Indonesia Timur khususnya di Manado. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai case study PT Indofood Makmur ini menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya tidak fasih. Jika saya memaksa menggunakan bahasa Inggris, takutnya apa yang saya sampaikan tidak dapat dimengerti oleh para audiens. Slide yang pertama yaitu menjelaskan mengenai latar belakang. Kita tahu sendiri bahwa PT Indofood Susek Makmur merupakan produsen makanan terbesar di Indonesia dengan berbagai macam produk seperti mie instan, susu, cemilan, bumbu, dan minuman. Namun, dalam proses distribusinya mengalami tantangan dalam hal geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan di mana Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Permintaan mengenai makanan yang diproduksi Indofood terus meningkat khususnya di daerah Indonesia Timur, yaitu di Sulawesi khususnya di daerah Manado. Dan proses distribusinya ini mengalami kendala seperti lead time-nya lama, biaya logistiknya tinggi, ketergantungan pada pelabuhan kecil, serta minimnya fasilitas manufaktur lokal. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan antara mendirikan pabrik baru atau distribusi center di daerah Manado. Yang pertama yaitu perkiraan mengenai permintaan pasar. Manado merupakan ibu kota dari Sulawesi Utara yang memiliki akses ke pasar regional seperti di Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua bagian barat, sehingga mempunyai potensi peningkatan konsumsi produk Indofood di wilayah ini pun cukup tinggi. Yang kedua adalah mengenai lead time. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk dari Jawa ke Manado adalah hal yang sangat penting. Mendirikan fasilitas lokal dapat mengurangi waktu tunggu secara signifikan. Dengan mendirikan distribusi center di Manado, waktu pengiriman ke kawasan timur dan utara bisa lebih singkat dibandingkan hanya mengandalkan pusat distribusinya di Jawa. Yang kedua adalah mengenai biaya logistik. Mengevaluasi biaya yang terkait dengan pengangkutan produk dari pabrik yang ada di Jawa ke wilayah timur, termasuk biaya pengiriman, distribusi, dan biaya pergudangan. Transportasi dari Jawa ke Manado melalui laut ini jauh lebih mahal dibandingkan Makassar karena jaraknya. Namun Manado ini mempunyai pelabuhan yaitu Pelabuhan Bitung yang cukup baik untuk distribusi regional. Yang selanjutnya yaitu mengenai biaya investasi. Evaluasi kebutuhan modal untuk mendirikan gedung pabrik dibandingkan dengan membangun pusat distribusi. Biaya investasi untuk di daerah Manado itu membangun distribusi center lebih rendah dibandingkan harus membangun pabrik dan lebih cepat untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah ketersediaan infrastruktur. Mengevaluasi ketersediaan serta mutu infrastruktur misalnya pelabuhan, jalan, serta pasok listrik di lokasi yang berpotensi dipilih. Manado memiliki pelabuhan Bitung, Bandara Internasional Samratulangi, serta konektivitas jalan ke beberapa wilayah yang strategis di Sulawesi bagian utara. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas rantai pasok. Pusat distribusi memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam penyaluran berbagai jenis produk, sedangkan pabrik manufaktur mampu menekan biaya produksi untuk barang dengan permintaan yang lebih besar. Tentunya distribusi center di Manado memungkinkan fleksibilitas dalam penyaluran produk dari pusat produksi di Jawa ke pasar-pasar timur Indonesia khususnya di daerah Manado. Nah, selanjutnya adalah mengenai regulasi kebijakan pemerintah. Pemerintah mendukung investasi di Manado melalui kemudahan perizinan, insentif pajak, dan pengembangan infrastruktur seperti KEK Bitung dan tol laut, serta regulasi logistik, ketenagakerjaan, pembebasan lahan atau fasilitas ekspor dan lingkungan tetap harus dipatuhi untuk memenuhi kelancaran dan keberlanjutan operasional. Hal ini bisa membangun pertimbangan positif jika ingin membangun fasilitas di daerah Manado.
Yang selanjutnya adalah mengenai analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini dibandingkan yaitu membangun pabrik baru atau distribusi center baru di Manado. Tentu membangun pabrik baru atau distribusi center baru ini memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Pabrik baru keuntungannya yaitu pengurangan biaya produksinya jangka panjang, respon cepat terhadap permintaan lokal. Kekurangannya yaitu biayanya tinggi, waktu pembangunannya lama, dan kesulitan serta bahan bakunya lokal. Lalu untuk distribusi center baru di Manado, yaitu keuntungannya adalah investasi awal lebih rendah, pengurangan lead time, cepat diimplementasikan, lokasi strategis untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur. Kekurangannya yaitu tetap tergantung pada produksi di Jawa, biaya transportasi belum tetap ada. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diusulkan agar PT Indofood Sukses Makmur ini memilih pembangunan distribusi center di Manado sebagai langkah awal. Hal ini karena investasi awalnya lebih rendah dan implementasi lebih cepat, fleksibel terhadap permintaan pasar, serta cocok sebagai basis distribusi regional Indonesia Timur. Namun, jika untuk dipertimbangkan di masa depan, eh, membangun pabrik baru ini lebih cocok apabila volume permintaannya tinggi, pemerintah daerah menyediakan insentif industri dan infrastruktur mendukung dan sudah memadai. Selanjutnya adalah moda transportasi. Nah, moda transportasi yang digunakan untuk proses distribusi di daerah Manado yaitu yang pertama adalah transportasi laut. Pilihan transportasi yang efisien untuk memindahkan barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah, dengan jenis produk yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua adalah transportasi udara. Angkatan udara memiliki keunggulan dalam kecepatan. Namun, kekurangannya adalah angkatan udara ini memiliki biaya logistik yang lebih mahal. Umumnya dipilih untuk pengiriman yang cepat atau produk-produk yang berharga atau produk yang memiliki nilai harga yang lebih tinggi. Nah, ketiga adalah kombinasi antara transportasi laut dengan transportasi darat. Kombinasi ideal antara event efisiensi biaya dan fleksibilitas pengiriman, menggunakan rute laut untuk transportasi massal dan menggunakan transportasi darat seperti truk untuk distribusi akhir dari pelabuhan ke pusat distribusi. Kesimpulannya, moda transportasi dari Jawa ke Manado, moda transportasi yang paling direkomendasikan adalah sea freight atau pengiriman laut dari Jawa ke pelabuhan dari Jawa ke Manado dengan menggunakan pelabuhan Bitung karena lebih efisien untuk pengangkutan dalam volume yang besar. Untuk distribusi lokal sendiri dari pelabuhan ke konsumen regional, kombinasi dengan truk atau intermodal memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam segi biaya. Nah, selanjutnya adalah menganalisis analisis biaya dan manfaat. Dalam dalam tabel sebelah kiri terdapat berbagai aspek seperti investasi awal, efisiensi waktu, fleksibilitas produk, resiko bahan baku, skalabilitas ekspansi, lead time ke konsumen, serta mitigasi resiko dan bencana. Nah, untuk investasi awal ini, jika kita menggunakan pabrik manufaktur, maka biayanya juga akan tinggi seperti bangunan, fasilitas, dan SDM. Jika kita membangun distribusi center, biayanya rendah, menengah, gudang, dan logistik. Analoginya yaitu seperti membangun rumah, versus menyewa apartemen. Dengan efisiensi waktu pun, membangun pabrik manufaktur itu tuh akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan membangun distribusi center. Contohnya yaitu seperti menanam pohon, fish membeli buah yang matang. Untuk fleksibilitas produknya yaitu hanya pabrik manufaktur baru ini hanya untuk produk-produk tertentu saja dan tidak bisa memenuhi untuk produk luar. Sedangkan distribusi baru ini bisa semua jenis produk karena produk tersebut didistribusikan dari Jawa ke Manado. Analoginya yaitu seperti mesin cetak kue, fish, truk ekspedisi. Yang keempat yaitu resiko bahan baku. Nah, untuk membangun pabrik baru jauh dari sumber bahan baku otomatis
untuk permintaan bahan bakunya eh, akan didistribusi akan dikirim dari Jawa juga. Untuk pusat distribusi distribusi baru ini hanya terima produk jadi, seperti analoginya yaitu ketika resto di desa atau vis toko kelontong. Untuk skala ekspansi, jika pabrik baru sulit dan mahal, pusat distribusi mudah dan cepat. Contohnya yaitu seperti gedung bertingkat, vis tambah rak gedung. Lead time ke konsumen, eh, pabrik pabrik baru eh, akan cepat, sedangkan pusat distribusi sangat cepat karena stoknya ini sudah siap seperti bakery lokal, vis minimarket. Mitigasi risiko untuk pabrik baru baik bisa jadi backup dari pusat produksi, sedangkan untuk distribusi center ini rendah, bergantung pada jalur tertentu. Contohnya yaitu seperti kantor cabang, vis akses jalan tunggal. Di sini juga saya menjelaskan mengenai interpretasi simulasi finansial. Eh, dari in- dari interpretasi simulasi finansial ini saya dapat dengan melakukan riset yaitu seperti eh, bangunannya berapa, pajaknya, lalu UMR di sana berapa. Jika kita membangun pabrik baru, investasi awal yaitu sebesar 380 juta,5 miliar. Sedangkan untuk distribusi atau distribusi center baru di daerah Manado, investasi awalnya hanya 155 miliar. Untuk penghematan tahunnya yaitu sebesar 93 miliar dan 48,05 miliar. Payback periodenya untuk pabrik baru sebesar 4,2 tahun dengan laba bersih 10 tahun 542,5 miliar, dan untuk distribusi baru payback periodnya 3,2 tahun dengan laba bersih 10 tahunnya yaitu 210,5 miliar. Jadi kesimpulannya adalah mendirikan distribusi center di daerah Manado lebih menguntungkan secara biaya dibandingkan melakukan pembangunan pabrik baru karena memerlukan investasi awal yang lebih rendah dan memiliki periode balik dengan modal yang lebih cepat. Meskipun laba jangka panjang pabrik lebih besar, DC memberikan efisiensi operasional dan fleksibilitas distribusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah timur saat ini. Selanjutnya adalah mengenai penilaian risiko yang strategis, mitigasi. Resikonya yaitu cuaca dan bencana alam, operasional SDM dan sistem, fluktuasi permintaan dan ketergantungan terhadap transportasi laut. Untuk resiko cuaca dan bencana, dampaknya adalah gangguan pengiriman dan keterlambatan. Mitigasinya seperti kontrak shipping ganda dan buffer stok di daerah di DC. Operasi SDM dan sistem, dampaknya adalah efisiensinya terganggu dan human error. Mitigasinya adalah pelatihan, penerapan sistem IT, supply chain management. Fluktuasi permintaan, dampaknya adalah underutilization atau overstock. Mitigasinya adalah desain DC modular dan fleksibilitas. Untuk ketergantungan transportasi lautnya, dampaknya adalah lead time-nya panjang, biaya naik saat peak session, dan mitigasinya adalah kombinasi intermodal dan evaluasi jadwal kapal reguler. Solusinya adalah meskipun terdapat potensi resiko seperti cuaca dan bencana yang ekstrim dan kapan saja bisa terjadi, fluktuasi permintaan, dan ketergantungan pada modal laut, seluruh resiko tersebut dapat diminimalkan melalui strategi mitigasi yang tepat seperti penggunaan shipping ganda, buffer stock, sistem digital supply chain, dan desain DC modular dengan mitigasi yang efektif. Pendirian DC di Manado tetap merupakan solusi yang efisien dan layak untuk menjawab kebutuhan distribusi Indofood di wilayah timur, khususnya di daerah Manado. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari case study ini adalah desain jaringan rantai pasok yang optimal untuk Indofood melibatkan pendirian pusat distribusi baru di daerah Manado dengan memanfaatkan pelabuhan serta bandara yang akan dijadikan sebagai distribusi, serta menerapkan sistem distribusi yang kuat untuk wilayah timur. Pendekatan ini menyeimbangkan antara penghematan biaya, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan layanan, memastikan Indofood mampu memenuhi permintaan yang meningkat di kawasan timur secara efektif.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.